Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang diberi oleh Allah sehat wal afiat jasadiyah, ruhaniyah. Dengannya kita bisa melanjutkan puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini Ramadan paling barokah dalam kehidupan kita. Kita akan melanjutkan taklim kita dalam kitab Al-Wasaya An-Nafi'ah karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yang sekarang sampai ke dalam wasiat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hafidhu 'alal adhkaris safar. Wa hafidhu, dan jagalah kalian untuk selalu membaca adhkaris safar, doa-doa musafir ketika kalian musafir. Wa ma yuqalu 'inda rukub, dan apa yang dibaca ketika naik kendaraan. Wan nuzul, turun dari kendaraan. Wa dukhulul buldan ila ghairi dzalika minal adhkar, dan doa-doa yang ketika masuk ke dalam suatu kota ataupun keluarnya. Semua tadi itu ada tuntutan, ada tuntunan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi kitabil adhkar minha qadarun salihun fashtaghilu bi tahsilihi wa hifdhihi. Masih dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, di situ banyak sekali zikir-zikir, tuntunan, tata cara ketika kita safar. Sebab safar ini qit'atun minal adha. Ada yang mengatakan qit'atun minal adab, potongan dari siksaan. Makanya capek orang musafir itu, baik dari sisi zahir karena penatnya perjalanan. Dari sisi batin adalah firaqul ahbab, harus meninggalkan orang yang dia cintai. Maka dari itu turunlah rukhsah, keringanan dari syariat dari Allah, hadiah berupa keringanan sholat, yaitu berupa jamak ataupun qashar. Jamak menggabung, qashar meringkas. Kita ambil dua-duanya, jamak qashar boleh? Boleh. Selama syarat-syaratnya tercukupi, karena itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bahkan disebutkan dalam beberapa athar, orang kalau musafir, guyonnya aja, bercandanya aja ketika perjalanan itu dihitung tasbih. Ya. Kalian kalau misalkan lagi safar, ngajak orang yang lucu. Ya, kayak tulinan enggak apa-apa. Suruh ngelucu kayak duit, ya disuruh gratiskan perjalanannya, gak usah bayar, pokoknya ngelucu kon. Kenapa? Karena mungkin berkatnya dia tadi itu kita tasbih, dihitung tasbih. Kita sudah penat perjalanan, belum lagi jauh dari orang yang kita cintai. Terus kita harus baca maulid, kita baca burda. Ya nanti kalau kuat boleh, iya. Atau baca kitab, fa biha wa ni'mah, bagus itu. Tapi kelas kita ini tidak begitu. Kelas kita ngelucu, ngakak, tidak kroso, itu sudah dihitung tasbih sama Allah. Asalkan bukan sesuatu yang sifatnya melanggar, ribai orang, atau mungkin cerita yang tidak ada sumbernya. Lucu, cuman goro kabeh, bohong, tidak boleh. Itu yang pertama, kata beliau. Zikir safar tadi itu menentukan. Bahkan Rasulullah SAW ketika safar itu Nabi punya namanya syair, ya, syairun Nabi, orang yang bersyair di hadapan Nabi seperti Sayyidina Hasan bin Thabit. Wa ajmalu min kalam taraqatu ainu wa ahsanu min kalam talidin nisa'u. Itu syair muji Nabi di hadapan Rasulullah. Tapi ada juga orang yang membaca syair tadi itu di atas kendaraan untuk nemenin Nabi ketika perjalanan. Namanya yahdu. Yahdu itu bersenandung di saat perjalanan. Tidak kroso perjalanan.
Di coro kasari kita ini nyetel musik lah. Kan enak perjalanan nyetel musik. Masya Allah. Di zaman Nabi itu ada orang yang nemenin Nabi perjalanan untuk bersair. Tidak kerasa. Hakata. Itu kesunahan daripada safar. Kemudian safar itu ada beberapa hukum. Pertama ada safar wajib. Ya, kapan safar wajib? Safar nazar. Kalau nanti bilang ana tahun depan billahi nazar. Kalau datang Habib Umar ke Indonesia, ana mau berangkat. Kalau safarnya nanti jadi wajib. Ya. Terus juga safar wajib tadi itu safar untuk melakukan kewajiban ibadah. Seperti haji. Dari sisi kemampuan zahir, batin, ente sudah diberi kecukupan oleh Allah, bisa memberi nafkah kepada orang yang ditinggal, PP berangkat pulang perginya. Berangkatnya ente untuk melaksanakan haji pertama, bagaimana hukumnya? Wajib. Maka safarnya ente sekarang menjadi safar wajib. Gitu. Tapi beda kalau misalkan safar untuk melaksanakan ibadah haji yang kedua kali, ketiga kali, dan selanjutnya. Begitu juga umroh. Umroh pertama wajib. Ya, nah sifatnya kalau sudah 2, 3, 4 dan seterusnya, hukumnya sunnah. Ada beberapa ulama kemarin mengatakan begini. Ada beberapa ulama mengatakan daripada uangmu untuk umroh kedua, ketiga, afdolnya kau kasihkan kepada orang-orang Palestina, Gaza yang lagi kebutuhan. Kadang mereka yang mau dimakan nggak ada. Air yang bersih nggak ada, air keruh mereka minum. Kita ini sudah selesai ibadah umroh sama hajinya, ya kan? Buat siapa ini? Buat mereka, kasihan. Nah, kata. Makanya itu yang pertama adalah hukum musafir, sifatnya berhukum wajib. Yang kedua, hukum sunnah. Hukum sunnah. Kapan itu? Hukum untuk menghadiri, hukum safar ketika untuk menghadiri beberapa pengajian. Beda kalau ente ini belajar ilmu agama. Karena belajar ilmu agama hukumnya wajib. Maka perantara mencapai ilmu tersebut juga wajib. Al-wasail hukmul maghasid. Perantara media itu tergantung daripada tujuan. Tujuannya wajib, maka medianya menjadi wajib. Ya, ente mau berangkat ke mana, Surabaya, karena mau cari ilmu, maka safarnya itu wajib, karena mencari ilmu hukumnya wajib. Nah, kalau sunnah ini seperti perjalanan hadir majelis taklim, haul, kemudian hadir ziarah kubur para aulia, kemudian semualah diundang sama teman kita hadir. Beda dengan kalau diundang walimatun nikah. Walimatun nikah menghadirinya hukumnya wajib, maka perjalanannya menjadi wajib. Itu yang diperbolehkan, itu yang kedua, itu yang sunnah. Yang ketiga adalah namanya safar mubah. Apa safar mubah? Safar mubah itu perjalanan yang hukumnya boleh-boleh saja. Ya. Kalau ya ente lagi tanazzuh, wisata, mubah. Ente mau berangkat ke Jember Watuulo, pantai selatan, boleh. Ente mau ke kene Mbah Batu, yes, boleh. Ente mau ke Balikambang, silahkan. Nah, selama tidak diniatkan sesuatu yang sifatnya berpahala, maka hukumnya cuma mubah, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau ente diniatkan, ya Allah, saya mau ke Balikambang, ke pantai, dengan niatan pertama tarwihun nafas, refreshing. Biar hawa nafsu ini gak dituntut untuk ibadah tok. Ya. Karena kata Imam Ghazali, an-nafsu idza rawahat gawiyat. Hawa nafsu itu ketika kau diulur, kau ngulur hawa nafsu itu, gak ditarik terus untuk ibadah, kadang diulur. Setelah diulur akan menjadi kuat. Maring ini kon ibadahmu enak, mantap. Tapi ditekan terus, akhirnya nafsu itu ngambul. Apa ngambul bahasa Indonesianya tadi itu?
Iya pokoknya nggak mau, sudah kesel dia. Akhirnya ibadah menurun, bosan, malal yang terjadi. Makanya sifatnya kalau refreshing tadi itu niatkan untuk menrefreshing jiwa, nafsu. Maka safarnya menjadi safar sunnah. Atau i'tibar. Ya Allah, saya mau berangkat ke Balikambang, mau lihat lautan, untuk mengambil pelajaran. Bagaimana Allah menciptakan lautan, ya. Terus untuk mengambil hikmah di dalamnya. Terus untuk tafakur, boleh. Maka safar ente sekarang bukan mubah lagi, tapi sunnah. Karena melihat kepada lautan itu hukumnya ibadah, maka ketika lihat lautan, ente mikir. Teringat satu ayat Al-Quran, "Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Kata Allah, andai lautan ini aku jadikan tinta untuk menulis kalam-kalamku, ya, lanafidal bahru, akan habis lautan itu sebelum habis kalam-kalamku. Meskipun aku jadikan yang namanya lautan tadi itu tinta, habis aku tambahi lagi satu lautan lagi, habis tambahi lagi, belum habis kalimatullah. Nah, nanti lihat, subhanallah, maha luas kalamnya Allah ini. Nah, seperti itu, maka hukumnya safar berubah dari mubah menjadi sunnah. Itu yang ketiga. Ada namanya safar berhukum makruh. Kapan itu? Untuk menghadiri sesuatu yang tidak manfaat. Ya. Apa iki? Anu, apa jenenge? Touring. Wah. Kita ini komunitas anu Habib Innova atau komunitas Moge. Ngapain? Isa ayo wes kita touring keliling-keliling. Apa tujuannya? Nggak ada, pokoknya kita komunitas ini ya mengenalkan kepada orang itu ternyata komunitas sepeda motor seperti ini juga solid. Tidak ada tujuan agama. Bagaimana? Tadyi'un lil waqt. Menghabiskan waktu. Yang mana tadi itu waktu itu qimatul insan, regane manusia di waktu. Mau kemana ini? Lomba apa? Lomba Tamiya. Seiling Tamiya ini. 4 WD itu. Iya. Gak musim misalnya. Mau kemana? Lomba Mobile Legend, lomba catur, lomba ini. Sesuatu yang sifatnya makruh. Makruh itu dalam kategori tidak ada manfaat secara kacamata syariat. Maknanya nambah pahala enggak? Enggak. Merugikan sampai menjadi haram? Ya juga tidak. Hanya waktunya terbuang sia-sia. Ojo. Itu makruh. Lo berangkatnya menuju lomba seperti itu, ya ndak ada ininya. Ndak ada manfaatnya, hanya buang umur, buang waktu. Bagaimana hukumnya? Makruh, perjalanannya menjadi makruh. Eman. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, safar menjadi haram. Ada 2. Pertama, safar di dalam kemaksiatan. Koyok pembunuh bayaran ya, misalnya. Nah, ini dieksekusi ini. Kapan? Tanggal sekian untuk bunuh orang. Ya sudah. Bunuh orang hukumnya haram. Terus bagaimana? Ya sudah. Perjalanannya juga menjadi haram. Hadir konser di Jakarta. Konser campur lanang wedok, laki perempuan tanpa batas. Terus di sana jingkrak-jingkrak. Bukan ini lagi. Terus bagaimana? Berangkatnya sudah haram, belum lagi menghadiri. Safarnya sudah dihitung safar haram. Eman. Kemudian apa contohnya lagi? Ketemu di medsos. Medsos kenalan sama cewek. Ayo ketemuan yuk. Gimana? Ya sudah haram. Kalau cocok kita nikah, enggak cocok ya wes. Barang bisa dikembalikan, kan gitu. Perjalanannya menjadi haram. Itu yang pertama. Selama tujuannya maksiat, maka safarnya haram. Yang kedua, perjalanan seorang wanita tanpa izin suaminya, maka safarnya menjadi safar yang haram.
Itu termasuk daripada safar yang haram juga. Suami bilang, kamu jangan pulang. Gak bisa mas, saya harus pulang. Loh, ridho kamu di saya. Ya nggak apa-apa, tapi orang tua saya meninggal. Ya tapi nggak bisa. Pokoknya ridhonya istri itu ada di suami. Saat suami mengizinkan, silakan berangkat. Kata istrinya memang agak sedikit mokong. Maaf mas, saya lebih mengenal orang tua saya lebih dulu daripada panjenengan. Wah, ini istri seperti ini ketika keluar tanpa izin sudah menjadi nasizah, istri yang durhaka. Ketika durhaka, gugur baginya nafkah, ya, gugur baginya giliran kalau memang dia menjadi istri kedua atau ketiga atau pertama juga berdosa selama dia menjadi durhaka. Inilah yang dituntut oleh Allah di dalam Al-Quran. Pertama kali, fa'idhuhunna. Kalau kau melihat istri-istri kamu itu dalam keadaan durhaka, langkah pertama nasihati. Bilangi, ojo lo yo. Kamu ini kalau durhaka, percuma sholatmu, percuma ibadahmu, percuma semua amal kebaikanmu, percuma karena kuncinya di aku. Selama aku tidak nuntut kepada sesuatu yang haram, kau harus nurut. Nggak bisa tambah membangkang. Ya, tambah membangkang. Wasta, kalau kamu berani nasihati dirimu sendiri loh. Berarti sudah membangkang. Kemudian tahap yang kedua kata Allah, ketika dinasihati membangkang, baru fahjuruhunna fil madaji. Sekarang langkah kedua, pisah ranjang. Untuk menunjukkan kau ini lagi kesel, lagi marah, seakan-akan kau tidak bernafsu kepada istri kamu. Mas, gak tidur di kamar, gak wis tak di sofa. Meskipun kita rugi ya, sajane yang di sofa itu yang wedok, kita tidak salah kok. Tapi pelajaran, perempuan yang paham tadi itu akan tersakiti. Batinnya, apa sih? Iya. Akan tersakiti. Kenapa sih kau tidak mau sekamar lagi sama saya, tidak mau satu ranjang lagi sama saya? Ya pelajaran. Itu yang kedua. Ketika tambah mokong, tambah kesal, tambah melakukan sesuatu yang durhaka lagi, baru fadribuhunna, boleh memukul. Seorang suami boleh memukul istrinya yang durhaka. Cuman yang namanya pukulan suami kepada istri itu ada beberapa syarat. Nggak seperti yang kita bayangkan, pukul, siram air panas, ini enggak. Sampai KDRT. Kalau ada istri, terjadi KDRT, siap laporin. Jangan takut, itu salah itu. Yang namanya pukulan tadi itu ada beberapa syarat. Satu, syarat pertama, ay alla yakuna dharbu fil wajhi. Gak boleh mukul itu di wajah, ditampar, gak boleh, haram. Iya, bogem mentawak, ngene, gak boleh. Sampai Nabi mengatakan ittaqullaha fin nisa, jaga perempuan, sebab kau menghalalkan dirinya dengan kalimat Allah dan kau menghalalkan kemaluannya, kita bisa menikmati dengan kalimat Allah. Maknanya kau akan tanggung jawab kepada Allah. Kan begitu. Ma akramun nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Seorang laki-laki ketika memuliakan wanita, dia adalah laki-laki termulia. Tapi ketika laki-laki menghina wanita dengan apapun bentuknya, dia memukul bukan haknya, atau tidak ada salah, kemudian dia mencaci, atau mungkin mendidik wanita dengan didikan yang nggak baik, nggak dikudungi, nggak dididik, dibiarin, ahanahunna illa laim, maka tidak ada yang menghinakan wanita kecuali laki-laki itu adalah terhina di mata Allah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, alla yakuna dharbu fil mahalik. Gak boleh pukulan tadi itu di tempat-tempat mematikan. Kepala, pukul, kepuk,
apa kayu. Wah, hati-hati, Pak. Iki tempatnya mesin ini yo salah kabel titik yo edan lo wong yo. Jangan, apalagi yang belakang ini tempatnya memori ya. Otak kecil itu tempatnya kita mengingat, oleh itu bilang mudah-mudahan selamat semuanya. Atau mungkin kemaluan, atau mungkin dada, jangan bagi wanita ya, atau kemaluan bagi laki dan wanita, jangan dipukul. Terus mana Beb? Tangan, lengan, tangan paling enak. Ya, terus itu yang kedua, yang ketiga, alla yuksirul azmah, jangan sampai matahin tulang. Wa alla yudma, jangan sampai menjadikan berdarah. Sampai lebam, bengkak, diapakan? Saya Beb, saya jepit ke pintu itu, Beb. Dikira tikus tak bojomu ini. Nggak boleh, nggak boleh. Ya. Jangan sampai tangannya sampai patah, jangan. Yang keempat, diantara syaratnya ayyakuna dharbu bisiwak. Kalau pengen sunnahnya itu memukul menggunakan siwak atau ujung kain, serbet ujungnya. Kalau kain, tidak ada kain itu yang kaku, mesti kan lembek toh, pukul. Kayak siwak ini, mana tangannya? Pukul. Tidak kerasa memang. Karena memang tidak mau memukul fisik, mau memukul hatinya kalau dirinya sekarang biar merasa bersalah. Jangan juga siwak yang panjang. Siwak segini, itu menjalin namanya. Itu penjalin namanya, bukan siwak. Hakadha, daripada sifat-sifat memukul seorang suami kepada istri. Lah sifat 4 pukulan tadi itu juga syarat pukulan seorang ayah kepada anak, seorang guru kepada murid. Sama. Kemudian kita lanjutkan wasiat beliau. Wa alaikum bisalamatis sudur wa sakhawatin nufus warahmah bikulli muslim. Dan seyogyanya kalian untuk memiliki hati yang lapang, luas sama orang. Ya. Wa sakhawatin nufus, jiwa yang terdidik. Jiwa yang rahmat kepada sekalian umat. Wa husnil musahaba wal muasyarah, punya sifat baik di dalam mempergauli anak istri dan masyarakat. Apa bahasa kita itu? Bijak ya. Jadi laki-laki yang bijak. Manusia bijak itu satu, tidak gampang menyalahkan. Kedua, melihat kesalahan dari berbagai sisi. Itu orang bijak itu. Ya. Ketiga, mencari kebenaran dari berbagai sisi. Lek menurut awakmu dek kene bener, CCC. Coba lihat, di sana juga bener apa enggak? Oh ternyata benar juga. Gitu. Keempat, dikatakan orang bijak tadi itu memandang hak yang sama antara yang salah dengan yang benar. Kan dia ngaku benar tuh. Sebentar. Saya juga mau dengerin dari pihak yang kau salahkan. Itu bijak. Kalau bahasa Arabnya jadilah orang yang insaf. Insaf itu bijak. Insaf seperti ini nih, bagusnya jadi hakim. Atau mungkin menjadi orang yang bisa menyelesaikan permasalahan. Ya. Lah yang seperti ini kita butuhkan di dalam sifat kita keseharian. Ma'aman sahibtumuhu, kau harus punya sifat bijak tadi itu kepada orang yang kau pergauli dalam keseharian masyarakat. Ya. Lihat sifat Rasulullah SAW sama anak istri, Masya Allah. Ya. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu kalau sudah dalam rumah, waduh, termasuk orang paling lucu. Paling lucu. Ada, Nabi punya istri namanya Sayyidatuna Saudah. Dalam riwayat Saudah ini, Siti Saudah ini, perawakannya agak gemuk. Tapi Nabi itu pernah dibikin ketawa, sampai ngelkel, sampai terbahak-bahak itu gara-gara Siti Saudah. Pas Siti Saudah bermakmum di belakang Nabi, pas ruku,
Siti Saudah itu hidungnya kepentuk sama bokongnya Nabi. Ketawa Nabi itu. Iya. Tapi kan pikiran kita tuh Nabi itu haibah, wibawa. Kalau ngomong terus cetas nangis, enggak gitu. Iya, innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Aku ini manusia seperti kalian. Hanya saja Allah memberi kepadaku wahyu untuk mengesahkan Allah, tidak menyekutukan dengan sesuatu. Aku manusia seperti kalian. Makan ya makan, minum ya minum. Aku ya menikah, aku ya tidur. Sempat ada ketemu sama pembantunya Habib Umar. Kebetulan masih family sama saya tanya, Habib kalau di rumah gimana? Habib di rumah seperti bukan Habib Umar. Seperti sosok ayah seperti biasanya. Beliau kalau sebelum zuhur tadi itu ada waktu untuk ngajari anak istri seluruhnya. Mulai dari tingkat anak belajar alif ba ta sampai yang kitab besar. Ada yang mengatakan sambil beliau sarapan, sambil baca satu-satu. Sampai selesai, tiap hari. Karena kita tahu, orang itu kadang seperti ulama, kadang manfaatnya di luar. Tapi anak ini, anaknya sendiri sama istrinya, nggak pernah dikasih ilmu. Sedangkan Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kandanono, anak bojomu dhisik. Ya. Kasih nasihat kepada anak istrimu dulu, baru kepada yang lain. Makanya kata Habib Umar termasuk orang yang mencuri waktu. Apa itu? Seorang da'i yang manfaat ilmunya keluar, tapi nggak ada waktu untuk mengajari anak istrinya sendiri. Dia ibarat lilin. Ya. Dia ibarat lilin yang bisa menyinari sekitar, tapi keluarganya sendiri merosot. Habis dia itu. Yang nanti menuntut kepada dia bukan masyarakat yang dia ceramahi, tapi anak istrinya tadi itu. Ya, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kalian akan dimintai pertanggungjawaban kepada yang kalian pimpin. Terus saya tanya, ada lagi enggak? Ada. Kadang Habib itu kalau duduk sama anaknya yang kecil yang masih biasa lihat TV itu, kadang Habib duduk nemeni mereka lihat TV. Yang ditonton tentunya seperti kartun yang nggak melanggar ya. Habib juga ketawa. Itu sosok seorang ayah seperti itu. Bisa masuk ke dalam sifat anak yang masih kecil, bisa menjadi teman ketika anak lagi remaja, baru meranjak dewasa, bisa menjadi sosok ayah ketika dibutuhkan untuk musyawarah, pemutusan keputusan segala macam. Hakada. Wa bisa'i fi muhimmatihi, dan jadilah kalian adalah orang yang bisa melaksanakan kepentingan masyarakat. Di antaranya kasa'ikum li anfusikum, usaha kalian di dalam ibadah kalian sendiri. Wa bil hirsi ala idkhalis surur ala qalbih, dan upayakan kau bisa menyenangkan hati orang muslim. Karena menyenangkan hati orang muslim termasuk daripada afdolnya perbuatan. Ya. Bahkan mungkin di dalam diri kita kurang enak, dalam orang lain enak. Kita disuguhi makanan yang bukan makanan lisan, bukan makanan selera kita. Ya. Terus gimana? Jangan dicaci. Ya ente makan kalau ente mau, enggak mau ente bilang minta maaf, mungkin saya makan di luar aja. Jangan sampai mencela. Apa ini? Kita lah. Gak masuk ta, biasa daging tewel. Jangan. Nabi tadi itu wala ya'bid ta'am, Nabi nggak pernah sekalipun mencaci daripada makanan. Ya. Seperti contohnya bagaimana menyenangkan, membuat senang hati orang muslim. Sekali waktu Yauminal Ayyam ada satu ulama hadir ke jamuan makan, terus yang anaknya tuan rumah lihat datangnya ulama ke rumahnya tadi itu sampai bangga, sumringah, senang. Tanpa terasa, sebelum
apa namanya, sebelum dimulai makanan sudah siap semua. Anak tadi ini salah ngambil air basuhan tangan, sing diambil air panas. Iya, langsung diambil, kok cerete beda. Diambil sama nampannya tadi itu, terus dibilang, Fadol Ustaz, Fadol Syekh, kalau mau cuci tangan. Ketika nuang, lu kok ono asep. Tapi ulama tadi tuh senyum aja. Masya Allah. Enti walad man? Anak siapa inti? Tanpa terasa ini. Waladnya kiai yang ada di yang punya pondok ini. Masya Allah, Allah yubarik. Mudah-mudahan barokah. Amin, amin Syekh, amin. Selesai, datang khodim. Bawa juga wasuhan air tadi itu, tapi yang dingin. Mau ngasih kepada Syekh pertama kali, dilarang sama dia. Ojo, mari wesan. Duh, mari apa? Mari sudah neng nuangkan. Air yang mana? Air yang itu. Enggak haula wala quwata illa billah. Itu air panas. Itu buat orang yang butuh air panas. Ini siramkan kepada beliau. Iya. Apa respon beliau? Biasa senyum anak ditanya. Anak siapa ini? Tak bilang anak yang punya pondok ini. Tak marah, enggak senyum malah. Masya Allah. Ada idkhalus surur. Menahan sesuatu yang kita enggak suka. Ya enggak? Tanpa mencaci. Loh kok enggak delok ta iki panas. Coba dhewe ngono kan kita seperti itu. Kalau beliau enggak. Dan ini tidak akan keluar idkhalus surur kecuali hati yang terdidik dari guru. Iya. Ada salah satu masyayikh di Darul Mustafa waktu itu menjadi imam sholat di Darul Mustafa. Ketika sudah qomat, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, beliau masih duduk. Kelihatan beliau ini haus. Datang satu muridnya, bilang, Habib, mau anak ambilin air? Beliau, fadhol, silahkan. Murid ini nyari air minum tadi itu sampai muter-muter. Ini guru, imam sholat ini tidak berdiri meskipun selesai qomat. Sedangkan orang-orang yang sudah qomat itu sudah berdiri, sudah siap untuk menjadi makmum. Banyak waktu itu. Imam santai aja diam. Bingung, apa salah ta? Belum waktunya qomat ta? Wah, subhanallah, kata muridnya, subhanallah, air yang biasanya tersedia di situ, di sakoya itu, di kulkas yang disediakan, itu cangkirnya enggak ada. Jadi masih cari cangkir saya. Cari, naik ke atas. Saya muter baru dapat cangkir. Sampai lari, ngambil air, baru dikasihkan kepada beliau. Ketika diminum sama beliau 3 kali, ya, duduk, baru qomat. Dari situ saya tahu, hada idkhalus surur. Ini nyenengkan atau jaga perasaan orang muslim. Sudah nuntut minta sama saya, apa saya tawari minuman dia mau. Kemudian biar aku tidak gelo, nggak menyesal. Saya ditunggu di hadapan orang yang banyak, gak dipikiri ini. Luar biasa akhlaknya. Kita belum tentu bisa, dihinteni wong, ditunggu orang gitu, terus teko. Kon kesuwen ngene, tahu orang mau ngimami kok. Kadang kan gitu. Beliau nunggu, ini tidak direken ini. Sampai bingung, salah tayang qomat, apa belum waktunya? Biarin terus. Diam, datang, diminum, berdiri. Ada. Wa bin nushi lahu, dan perbanyak nasihat kepada orang-orang muslim, wa hidayatihi ila ma yanfa'uhu fi akhiratih, dan memberi petunjuk kepada orang-orang muslim tadi itu apa yang bermanfaat kepada mereka untuk akhirat mereka. Wala yamna'ukumul haya min dzalik, jangan isin, jangan malu. Malu itu kalau misalkan kita maksiat sama Allah itu malu. Kadang orang tuh salah definisi malu. Malu itu sesuatu yang keluar, yang kalau kita kelihatan sesuatu itu, kita akan malu. Kita akan menjadi jelek. Akhirnya, tidak mau yang jelek tadi itu tampak. Seperti maksiat. Maksiat itu kalau kita tampak kan malu. Itu pas. Atau sesuatu yang kurang kita senangi. Aurat,
kita kebuka malu, masuk akal. Lo ibadah malu. Anu tolong disumbang tuh lo, orang ngamen tuh lo. Anu isin anak. Lo nyumbang kok isin. Gak pas, gak pas. Fasyarrul haya'un yamna' minal amal bil khairi wad da'wa ilallah. Garis bawahi, kata beliau, sejelek-jeleknya malu adalah malu yang mencegah kalian beramal soleh ataupun mencegah kalian berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, monggo sampai menyampaikan penceramah pertama. Anu saya Gus, gak enak saya ada kiai. Ada apa gak enak? Malu seperti apa kamu nutup aurat? Apa yang kau punya? Sampaikan, balighu anni walau ayat, sampaikan satu ayat daripada aku, kata Rasul. Itu malu yang kurang pas. Termasuk juga yang tidak pas apa? Tawadhu yang tidak pas. Apa? Disuruh ceramah, mari ngatek ketika berdiri ngomong. Sebenarnya saya tidak pantas berdiri di sini untuk ceramah karena banyak para masyayikh. Ya nanti tidak pantas duduk. Oh tak, ngapain? Iya, ente ini punya bid'atun ghaliyah. Ente punya barang dagangan yang mahal. Ala sil'atullahi hiyal ghaliyah. Barangnya Allah itu mahal. Tawarkan kepada umat. Iki surga. Orang aja untuk maaf menawarkan dagangan yang sifatnya apa? Tabu dalam pandangan duniawi, berani mereka nawarin. Tuh, pakaian-pakaian bikini. Ya enggak? Ditawarin. Ada sponsornya, ada seminarnya. Gak malu. Itu agama kok malu. Kemudian walaysa dzalika bihayain innama huwa jubun. Ingat, itu bukan malu yang sesuai dengan syariat, tapi itu adalah orang yang lagi ditipu oleh Allah. Maaf, itu bukan malu yang diminta oleh syariat, tapi itu adalah malu yang tertipu oleh setan. Sammahu syaitan bi ismil haya. Setan mengatakan, ini malu. Kamu ngapain dakwah? Jangan. Tarwihan ala dha'fati ahlil iman, itu agar dia menjadikan iman seseorang tambah merosot, tambah lemah, akhirnya tidak bisa menyampaikan atau beramal soleh. Wallahu a'lam bishawab.